Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber tafsir ahkam. Dari manakah kita bisa menelusuri kekayaan atau khazanah tentang tafsir para ulama terkait dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa perspektif fikih atau perspektif hukum, bagaimana sebuah tafsir menggali sisi-sisi hukum dari Al-Quran itu sesungguhnya sudah ada sejak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebagai sebuah disiplin ilmu itu juga baru mulai muncul secara lebih jelas, tegas, dan tersendiri itu pada abad keempat Hijriah, dan ini termasuk kekayaan tersendiri yang menurut saya perlu kita apresiasi, dan tentu saja ini bagian dari peradaban keislaman, peradaban intelektualitas serta tradisi menulis dan tradisi berpikir serta tradisi hukum dalam Islam. Kita tidak sebaiknya untuk seringkali mengatakan sedih karena kok Islam terlalu banyak ke sisi hukumnya, tafsir Quran terlalu banyak sisi hukumnya. Ya justru kita harus bergembira, dan kita tinggal bagaimana jika ada yang kurang, jika ada sisi lain yang belum, kita berbuat, kita melakukan sesuatu. Beberapa pihak seringkali merasa kenapa ya kok Quran yang ayat-ayat hukumnya cuma 100 tapi lebih banyak karya-karyanya, sementara ayat-ayat lain tentang tauhid, tentang ilmu pengetahuan, tentang alam kok tidak ada tafsirnya. Menurut saya ya itu silahkan menjadi pekerjaan bagi mereka yang ingin memunculkan makna-makna Quran dari sisi lain. Sisi hukum adalah contoh bagaimana Quran bisa ditafsirkan serta bisa didiskusikan makna-makna hukumnya secara lebih detail, secara lebih intelektual, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya juga kurang sepakat dengan beberapa pihak yang sering merendahkan, melecehkan, dan menganggap tafsir-tafsir hukum ini sebagai produk-produk fanatisme mazhab, di mana hampir semua tafsir fikih atau tafsir hukum Islam itu memang berkembang dalam rahim madhab-madhab fikih Islam. Ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, beberapanya tentu saja sedang membela metodologi atau memastikan bagaimana metodologi madhabnya itu berjalan dan bekerja, karena kebenaran itu salah satunya adalah kebenaran metodologis. Karena itu tidak arif jika kita selalu merendahkan, apalagi melecehkan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang fanatis madhab, sehingga kelihatan tafsirnya betul-betul membela madhab. Menurut saya kita harus bangga mewarisi khazanah ini. Khazanah yang besar ini adalah salah satu bukti bagaimana Quran kita hidup di masyarakat. Bagaimana Quran kita lahir dari dan kemudian menjawab tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Nah, tinggal kita bagaimana ikut berperan membaca dan memastikan apa yang kita pikirkan, kita ijtihadkan itu memiliki pondasi makna dalam Al-Quran. Jadi nanti kita bisa baca tradisi yang lama, kalau tidak cocok ya kita tinggal
mengkritik secara argumentatif tanpa harus menuduh yang ini fanatis, yang ini tidak benar dalam arti melenceng dari Quran. Kita cukup menyediakan argumentasi yang menurut kita benar, tapi tetap dengan memberi tempat, memberi apresiasi kepada khazanah fikih, khazanah tafsir hukum yang telah tersedia, dan itu membantu kita bagaimana kita bisa memahami lebih baik ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Jadi itu adalah awal bagaimana kita bisa memiliki struktur hukum, bagaimana kita bisa memiliki peradaban hukum yang terkait dengan Al-Quran tentu saja. Jadi kritik-kritik beberapa pihak yang terlalu merasa sedih karena Quran lebih banyak ditafsirkan sisi hukumnya dibanding sisi yang lain, atau para pihak juga yang menyayangkan di mana tafsir-tafsir hukum fikih itu banyak sekali fanatisme mazhabnya. Kalau saya lebih senang melihat dari sisi mereka adalah akademisi, mereka adalah intelektual yang ingin meletakkan pondasi metodologi mazhabnya itu bisa terlihat ketika digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kali ini kita akan sedikit membicarakan beberapa sumber-sumber tafsir hukum, sehingga bagi orang yang ingin memulai atau ingin melakukan kajian-kajian tafsir hukum, maka tentu saja perlu merujuk kepada sumber-sumber ini. Yang pertama tentu saja sumber-sumber yang bersifat umum, seperti yang saya bilang. Bersifat umum artinya bersifat umum ini bisa dua. Yang pertama adalah tafsir umum, tidak secara khusus meletakkan dirinya sebagai tafsir hukum Islam atau tafsir fikih. Yang umum yang kedua adalah disiplin-disiplin lain, seperti disiplin fikih itu sendiri, seperti disiplin hadis, syarah hadis itu sendiri, walaupun jarang ya, atau usul fikih juga, di mana kita tahu sejarah juga mungkin, disiplin sejarah, di mana kita tahu dalam disiplin-disiplin ini juga ada penjelasan mengenai argumentasi mazhab dengan ayat Qur'annya, atau tokoh ketika menjelaskan ayat Qur'an, atau kaidah-kaidah dalam fikih ketika digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi yang lebih mudah tentu saja adalah ketika kita merujuk pada kitab-kitab tafsir umum seperti tafsir At-Tabari misalnya, itu tidak secara khusus berbicara tentang hukum Islam. Tetapi kita pasti akan menemukan beberapa diskusi di sana antara sahabat misalnya. Kita tahu para sahabat juga tidak semuanya satu pendapat ketika menafsirkan ayat Al-Quran tentang hukum. Tetapi juga melainkan ada hal-hal yang diantara mereka berbeda pendapat tentang tayamum misalnya, tentang waris misalnya, atau yang paling terkenal adalah pendapat antara Umar bin Khattab dengan Imam Ali bin Abi Thalib tentang iddahnya perempuan hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi ketika seorang perempuan sedang hamil lalu suaminya wafat, pertanyaannya adalah berapa lama iddahnya? Karena kita tahu ada dua ayat yang bersinggungan dengan orang seperti ini. Dia bisa menggunakan ayat iddah seorang perempuan yang hamil, yang kata surat At-Tolak disebutkan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang hamil itu iddahnya ya sampai selesai melahirkan. Setelah selesai melahirkan langsung boleh menikah. Tetapi ayat lain mengatakan
walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna arba'ata asyhurin wa 'ashra. Ayat lain mengatakan dalam surat Al-Baqarah bahwa orang yang ditinggal mati oleh perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kita tahu usia kehamilan bisa sampai 9 bulan. Itu kira-kira kalau perempuan yang hamil itu iddahnya apakah sampai melahirkan, baik setelah 3 bulan melahirkan, setelah ditinggal mati 3 bulan melahirkan, maka langsung selesai iddahnya padahal belum 4 bulan 10 hari, atau sampai 9 bulan sekalipun sudah melewati 4 bulan 10 hari karena kehamilannya belum melahirkan. Umar bin Khattab secara jelas mengatakan ya kelahiran iddahnya itu. Jadi begitu melahirkan berapapun usianya, 5 hari, 10 hari, 3 bulan, itu sudah langsung selesai iddahnya. Walaupun ada ayat yang mengatakan 4 bulan 10 hari ketika kasusnya adalah ditinggal wafat oleh suaminya. Tetapi Ali bin Abi Thalib menggunakan dua-dua ayat tersebut. Menggunakan artinya lalu ya dua-dua harus digunakan. Dua-dua digunakan artinya ketika baru 3 bulan sudah melahirkan, dia masih tetap harus menunggu 4 bulan 10 hari. Ketika sudah 4 bulan 10 hari belum selesai melahirkan, dia harus menunggu sampai melahirkan. Nah, ya perdebatan itu kita bisa temukan di berbagai kitab tafsir. Itu salah satu contoh saja. Tentu saja ada perdebatan antara tabi'in, antara imam mazhab, Imam Syafi'i dan lain sebagainya yang ada di berbagai kitab tafsir umum yang sudah lahir sebelum tafsir secara khusus bicara tentang hukum-hukum fikih ya. Jadi kita tahu bahwa tafsir-tafsir fikih ini secara khusus bicara tentang hukum-hukum fikih ada yang mulai dari awal Al-Fatihah sampai akhir atau dengan memilih ayat-ayat khusus terkait dengan hukum fikih itu baru muncul pada abad keempat Hijriah, yaitu pada masa ulama madhab sudah sedemikian kokoh dan masing-masing sudah memiliki pendukungnya, ulamanya, kitab-kitabnya, bahkan usul fikih dan kaidah-kaidah fikihnya sebagiannya. Jadi ketika sudah kokoh, formasinya sudah utuh yang disebut oleh sejarah sebagai periode tadwin atau periode kodifikasi, di mana hukum-hukum fikih sudah dicatat, ditulis oleh berbagai ulamanya dan terlihat metodologinya, contoh-contohnya, kaidahnya. Nah, itu pada abad keempat Hijriah. Nah, pada masa itulah muncul kitab-kitab khusus tentang tafsir fikih, tentang kitab tafsir fikih ya. Dan yang banyak mengawali tafsir fikih ini adalah mazhab Abu Hanifah. Sebagaimana kita tahu kaidah-kaidah fikih juga sama, yang banyak mengawali secara detail dalam juga adalah mazhab Abu Hanifah, yang kemarin pada sejarah kaidah-kaidah fikih ada Abu Thahir Ad-Dabbas, Imam Karhi, dan juga ada Busi. Nah, begitupun dalam kajian tafsir hukum Islam atau kitab-kitab yang secara khusus mendedikasikan dirinya untuk membicarakan tafsir hukum Islam, maka kita akan temukan dalam mazhab Abu Hanifah beberapa karya yang lahir untuk membicarakan secara detail tentang tafsir hukum Islam atau tafsir fikih. Yang terkenal sekarang paling tidak adalah dua, yaitu Ahkamul Quran Lirrazi Al-Jassas, ulama abad keempat Hijriah, dan juga
At-Tafsirat Al-Ahmadiyah yang agak sekarang, ulama abad ke-11 Hijriah. Itu yang paling terkenal. Tapi tentu saja masih banyak, bahkan yang sudah dijilid juga, sudah dicetak sekarang juga ada Tafsir Al-Qummi, Ahkamul Quran juga. Jadi pertama Ahkamul Qurannya Jassas, lalu ada Ahkamul Qurannya Al-Qummi, ada Ahkamul Qurannya At-Tahawi, ada Ahkamul Qurannya Talkhisu Ahkamul Qurannya Al-Qainawi. Itu semua adalah karya-karya dalam mazhab Abu Hanifah. Sebagian sudah dicetak, silahkan nanti bisa dirujuk, dibeli, atau mungkin bisa kita baca di Maktabah Syamilah, terutama Ahkamul Quran lil Jassas itu ada di Maktabah Syamilah. Sementara dalam mazhab lain, yaitu mazhab Malikiyah misalnya, juga cukup banyak beberapa kitab-kitab tafsir fikih yang lahir dalam metodologi mazhab Maliki. Yang terkenal diantaranya adalah Ahkamul Qurannya Ibnul Arabi. Ini cukup besar juga, 2 jilid, ulama abad ke-5 Hijriah. Juga kita punya sebelumnya kita punya Ahkamul Quran yang semasa dengan Imam Jassas pada abad ke-4 Hijriah yang dikarang oleh Al-Qadi Ismail di Basrah dalam mazhab Maliki. Juga ada karangan Al-Qadi Al-Qushairi walaupun Mukhtasar Ahkamul Quran, dan juga ada Ahkamul Qurannya Ibnu Bukair dalam mazhab Maliki. Yang paling tentu saja yang paling terkenal adalah Ahkamul Qurannya Ibnul Arabi. Tapi yang paling lengkap, komprehensif adalah kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Yang sampai 14-an, 15-an jilid ya, yang sekarang juga dicetak dan bisa kita temukan di Maktabah Syamilah. Ini ulama abad ke-7 Hijriah dalam mazhab Maliki, sekalipun beliau lebih ensiklopedik dan muqaron, atau paling tidak menjelaskan semua mazhab-mazhab lain sekalipun mungkin tidak dibanding-bandingkan. Dan tentu saja beliau mazhabnya Maliki, kadang-kadang menjelaskan lebih detail tentang mazhab Malikinya. Ini salah satu kitab yang sangat komprehensif terkait dengan disiplin fikih atau aspek fikih, aspek hukum Islam dalam mazhab Maliki dan juga mazhab-mazhab lain sekalipun beliau bermazhab Maliki. Yang ketiga adalah tafsir-tafsir hukum Islam atau fikih dalam mazhab Syafi'i, juga banyak sekali. Bahkan Imam Baihaqi mengatakan Imam Syafi'i sendiri itu punya kitab tentang Ahkamul Quran. Hanya saja belum terkumpul dan tidak sempat disatukan lalu menjadi kitab tersendiri. Tetapi dia ada di berbagai catatan-catatan murid-muridnya yang kemudian dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi, ulama abad ke-8 Hijriah ya. Ulama Imam Al-Baihaqi. Ya, ulama abad ke ulama abad ke 5 Hijriah. Imam Baihaqi adalah imam yang sangat ahli hadis, ahli fikih juga, dan kentara sekali membela mazhab Syafi'i dan meletakkan metodologinya dan bagaimana mengoperasikannya dalam penjelasan-penjelasan hadis serta penjelasan-penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Jadi beliau Imam Baihaqi ini mengumpulkan seluruh pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i terkait dengan tafsir Quran, lalu dibukukan menjadi Ahkamul Quran li Syafi'i. Karena ini semua pendapat Imam Syafi'i,
yang beliau kumpulkan dari berbagai catatan murid-muridnya seperti Imam Muzani, Imam Buaiti, dan Abu Thawr dan banyak sekali. Lalu ditulislah kitab yang namanya Ahkamul Quran li Syafi'i. Jadi bukan beliau yang mengarang, beliau yang menyusun, tapi ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dan itu sekarang dicetak, jadi bisa kita, dan ada di pasaran. Bisa kita, PDF juga ada, kalau mau nanti bisa saya bagikan. Itu bisa kita nikmati bagaimana pandangan-pandangan Imam Syafi'i langsung terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalam madzhab Syafi'i juga terkenal Ahkamul Quran lil Qiyya al-Harasi, ulama abad ke-5 Hijriah, itu juga terkenal ya. Dan juga ada pada abad ke-8 Hijriah, itu ulama yang Ahmad bin Yusuf yang dikenal dengan As-Samin, Al-Qaul Wajiz fi Ahkamil Kitabil Aziz. Itu juga ada di Makhtutot katanya. Kemudian pada abad ke-9 Hijriah juga ada Ahkamul Kitab Al-Mubin, karangan Asy-Syanfaqi. Itu juga ada dalam madzhab Syafi'i, dan tapi belum dijilid kitabnya, ada. Imam Suyuti juga ternyata mengarang kitab Ahkamul Quran, ulama yang sangat proliferik ini, yang wafat pada awal abad ke-10 Hijriah. Itu punya kitab tafsir namanya Al-Iqlil fi Istinbati Tanzil. Al-Iqlil fi Istinbati At-Tanzil. Jadi ada kitab-kitab yang dalam madzhab Syafi'i, diantaranya Iqlil fi Istinbati Tanzil. Kayaknya belum dicetak ini tuh. Jadi mungkin jika dicetak kita akan punya kekayaan lagi lebih banyak, sekalipun tentu saja biasanya satu tafsir dengan tafsir yang lain saling mengutip, saling menjelaskan hal yang sama yang sudah dijelaskan terkait dengan ulama-ulama sebelumnya dalam sejak masa sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu belajar tentang bagaimana sebuah metodologi tafsir hukum dari para ulama ini ya. Dan tidak hanya ulama 4 mazhab, seperti kata Az-Zahabi dalam kitabnya Tafsir wal Mufassirun, mazhab-mazhab lain juga punya, atau ulama-ulama yang juga punya. Di antara yang disebutkan oleh Az-Zahabi adalah ada Imam An-Najri, itu punya kitab Syarhul Khamsumi'ati Ayatin. Itu ada dan sekarang dikaji juga, tapi tidak tahu apakah sudah. Itu mazhab Zaidiyah. Jadi menjelaskan 500 ayat-ayat hukum ya. Begitupun dalam mazhab Zaidiyah ada lagi ulama abad ke-9 Hijriah, As-Samaratul Yani'ah wal Ahkamul Wadihah Al-Qati'ah. Ini juga karangan Imam Syamsuddin bin Yusuf bin Ahmad, ulama Zaidiyah abad ke-9 Hijriah. Dan juga ada lagi, ada 3 berarti paling tidak, Imam Husain bin Qasim abad ke-11 Hijriah, Muntahal Maram Syarhu Ayati Al-Ahkam. Jadi ini ulama-ulama Zaidiyah juga ternyata punya Ahkamul Quran. Ini kalau digabungkan, dikumpulkan, dijadikan bahan diskusi tentang hukum, akan menarik betapa kaya khazanah tafsir hukum Islam kita ya. Kita juga punya tentu saja dari mazhab-mazhab Imamiyah, seperti As-Sayyuri dari abad ke-8 Hijriah, itu punya kitab Kanzul Furqan fi Fiqhil Quran. Kanzul Furqan fi Fiqhil Quran. Ya kita tidak punya ya di Indonesia, mungkin saya tidak tahu sudah dicetak atau belum kitab ini di Iran. Ada kitab-kitab lain juga yang disebut sebagai kitab Ahkamul Quran atau tafsir Ayatul Ahkam, yang disebutkan oleh ulama-ulama. Di sana bisa kita cari misalnya di kitab Kashfud Dunun, tentang kitab-kitab sebuah kitab yang menjelaskan tentang kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Mungkin bisa kita kembali lagi di sana, tapi paling tidak kita bisa menjelaskan sedikit tentang beberapa kitab tafsir hukum yang utama
Yang utama artinya paling nggak dicetak ada, dan itu sering dirujuk oleh para ulama. Terutama kita bisa mengambil contoh sebagai metodologi tafsir hukum di kalangan madhab. Dalam madhab Abu Hanifah misalnya kita memiliki Al-Jassas, Ahkamul Quran, ulama abad ke-4 Hijriah, lahir pada abad ke-4 dan wafat juga pada abad ke-4, di awal abad dan di akhir abad meninggalnya. Itu salah satu contoh bagaimana tafsir fikih hukum yang berada pada mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau kita pengen tahu persis bagaimana metodologi mazhab Abu Hanifah terkait tafsir hukum, ini bisa melihat kepada bisa melihat kitab tafsir ini. Jadi sangat kuat sekali bagaimana tafsir hukum fikih di kitab ini itu membela, menurunkan dan mengaplikasikan metodologi mazhab Abu Hanifah. Beberapa membandingkan, tapi membandingkannya lebih banyak untuk mengkritisi yang lain karena ingin memunculkan kelebihan atau kebaikan menurut penulis dari mazhab Abu Hanifah sendiri. Jadi kalau kita pengen tahu misalnya tentang bagaimana Imam Abu Hanifah dengan murid-muridnya menafsirkan ayat Al-Quran terkait dengan kebolehan perempuan menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain, itu ada dalam kitab tafsir ini. Jadi perempuan menikah tanpa wali, bahkan bisa menikahkan orang lain, itu sudah dibahas oleh Imam Abu Hanifah, para murid-muridnya, dan sudah dibahas bagaimana ayat-ayat Al-Quran dalam metodologi mazhab ini memungkinkan untuk bisa mendukung pandangan hukum bahwa ya perempuan adalah manusia, punya akal yang sama sebagaimana akad-akad yang lain. Dia bisa melangsungkan akad, maka akad nikah juga sama saja. Perempuan boleh melangsungkan akad nikah. Jadi argumentasi tafsir hukumnya bisa ditemukan di Al-Jassas misalnya, di samping di mazhab-mazhab lain, tapi mungkin lebih kuat di tafsir Ahkamul Quran Al-Jassas ini. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami metodologi tafsir hukum dalam mazhab Abu Hanifah, itu kembali ke kitab ini, kitab Ahkamul Quran karangan Al-Jassas yang sekarang sudah dicetak dalam 3 jilid, dan beberapanya itu bahkan 4 jilid ya. Ya, 4 jilid. Beberapanya sudah ditahqiq hadisnya, sehingga kita bisa terbantu untuk memahami kemana arah pemikiran dalam mazhab Abu Hanifah ya. Ini juga ada di Maktabah Syamilah kalau ingin membaca. PDF juga ada, nanti bisa saya bagikan. Cetakannya juga ada, bisa beli yang punya uang, dan sepertinya sudah ada yang terbaru juga. Jadi bisa dicari, dilihat, dan dirujuk ketika kita berbicara tentang tentang metodologi mazhab Abu Hanifah dalam, sebentar, ada yang terbarunya dalam tafsir ayat-ayat hukum. Yang kedua yang juga kita bisa telusuri bersama seperti yang saya bilang, itu ada kitab Ahkamul Quran li Syafi'i. Itu juga kitab yang sangat bagus ya. Kalau di saya itu ada sekitar 600 halaman di PDF, nanti bisa saya bagikan.
itu disusun atau dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi seperti yang saya bilang, Imam Abu Bakar Ahmad bin Hussein Al-Baihaqi An-Naisaburi yang punya Sunan Al-Baihaqi itu. Di sunannya kelihatan hadis-hadis yang dikumpulkan, banyak sekali hadis-hadis yang mendukung mazhab Syafi'i, dan di sini adalah ayat-ayat Quran bagaimana ditafsirkan oleh Imam Syafi'i terkait dengan metodologi mazhab Syafi'i tentu saja. Di samping Ahkamul Quran Syafi'i, kita juga punya Ahkamul Quran lil Qiyah Al-Harosi abad ke kalau yang Al-Baihaqi itu wafat 458, berarti lebih dulu. Kalau ini 504, jadi sempat semasa, nggak sempat semasa ding, karena lahirnya 450. Jadi setelah Al-Baihaqi baru Al-Qiyah Al-Harosi. Jadi ini bisa ini juga sama ada di Maktabah Syamilah. Kalau Ahkamul Quran di Syafi'i saya tidak tahu ada apa tidak ya. Dan ini semua bisa kita temukan sama pandangan-pandangan mazhab Syafi'i bagaimana mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya, terkait berbagai hukum yang itu merupakan kekhasan dalam mazhab Syafi'i. Jadi misalnya terkait dengan kalau pernikahan ya, terkait dengan definisi akad nikah, bagaimana nikah itu menurut Imam Syafi'i adalah soal akad. Nikah dalam Al-Quran itu adalah soal akad, sehingga ketika ada kata-kata ketika ada kata-kata dilarang menikahi putrimu misalnya, itu istilah hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, istilah bintun itu harus lahir dari akad nikah. Karena nikah itu artinya adalah akad, bukan hubungan intimnya. Jadi putri yang lahir dari seseorang yang disetubuhi oleh laki-laki di luar akad nikah, itu bukan dianggap putrinya, karena itu masih sah untuk menikahi putri tersebut atau perempuan tersebut. Sementara dalam mazhab Abu Hanifah, putri itu adalah ya putri biologis, lahir di dalam pernikahan maupun tidak. Selama bisa dibuktikan bahwa itu adalah putrinya, maka seorang tidak boleh menikahi putri tersebut yang secara biologis adalah anaknya, walaupun secara legal hukum nikah bukan anaknya. Nah, itu di sana ada perdebatannya. Dan yang ketiga, kitab yang sangat baik juga untuk kita rujuk dalam tafsir hukum adalah dalam mazhab mazhab Ibnu Arabi, mazhab Maliki, yaitu Ahkamul Quran Ibnu Arabi yang sudah dicetak juga dalam 4 jilid. Beliau adalah ulama abad ke-5 atau sampai ke-6 Hijriah. Itu juga kitab yang sangat baik untuk kita rujuk terkait dengan tafsir-tafsir hukum dalam mazhab Maliki. Jadi ini sangat menarik ketika kita ingin menelusuri bagaimana para ulama yang sudah memiliki pandangan hukum, metodologi hukum bahkan, lalu ketika kembali kepada Quran, bagaimana mereka semua menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan pandangan-pandangan hukum tersebut ya. Jadi kata-kata lamastum misalnya, apa artinya lamastum menurut para ulama fikih? Apakah artinya berhubungan intim atau sekedar memegang tangan? Kita tahu orang yang wudu kalau memegang tangan lawan jenis itu dianggap batal. Itu dari kata-kata lamasa. Lamastum an-nisa, ada yang mengatakan bersentuhan kulit, ada yang mengatakan itu adalah hubungan intim, dan di setiap mazhab akan dijelaskan bagaimana makna-makna itu bisa muncul ya.
Tentu saja Ibnul Arabi sebagai ulama yang bermadhab Maliki akan banyak membela madhabnya, ketika dibandingkan dengan madhab-madhab lain. Tapi yang paling penting menurut saya lalu adalah kita memahami metodologi sebuah hukum satu sisi, dan juga metodologi tafsir hukum Islam. Jadi sehingga kita memiliki kekayaan bagaimana sebuah metodologi itu disusun. Kalau kita punya pendapat yang berbeda, ya mari kita susun metodologinya untuk dijelaskan kepada masyarakat. Tidak harus mengkritik dalam arti merendahkan ulama-ulama lain yang sudah berkontribusi. Seperti yang saya bilang, yang paling lengkap dari mulai Fatihah sampai Binas, karena itu kita bisa merujuknya nanti adalah Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Nanti kita bisa minggu depan ya mungkin bisa kita coba baca kitab tafsir ini, karena kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ini adalah kitab tafsir hukum fikih yang paling lengkap dari mulai Al-Fatihah sampai Binas. Ketika seseorang atau banyak orang mengatakan bahwa ayat hukum itu cuma 150, cuma 500, tetapi bagi Imam Al-Qurtubi ini semua ayat Al-Quran sangat mungkin untuk didiskusikan aspek hukum Islamnya, walaupun tidak harus langsung dari maknanya, tapi juga dari sisi-sisi lainnya untuk mendiskusikan aspek-aspek hukum dari semua ayat Al-Quran, sehingga kita bisa mencoba memiliki ide bahwa aspek hukum itu tidak hanya mungkin muncul dari ayat-ayat yang secara langsung bicara hukum, tetapi bisa juga pada ayat-ayat lain yang mungkin bicara pengetahuan, bicara alam, bicara tauhid. Apakah ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal di luar aspek hukum itu juga kita bisa menemukan aspek hukum? Nah ini saya kira penting, mungkin kalau ada orang yang mau menulis itu apa aspek hukum yang dikenalkan oleh Imam Al-Qurtubi dari ayat-ayat yang bukan merupakan ayat-ayat hukum. Setahu saya belum ada orang yang menulis. Nah itu bisa menjadi salah satu tesis atau disertasi bagi orang-orang yang ingin mendalami tafsir Al-Qurtubi. Jadi kita tahu dari berbagai ahkamul Quran, dari berbagai kitab tafsir ahkamul Quran atau berbagai kitab usul fikih bahkan itu sudah, dan kalau sekarang juga kitab tarikh tasyri', sejarah tasyri', beberapa ulama sudah memilah apa yang disebut sebagai ayat-ayat hukum. Ada yang mengatakan jumlahnya 500, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 150. Nah, tapi Imam Qurtubi ternyata menyebut Al-Jami'u li Ahkamil Quran, itu menyebut semua ayat dari mulai Al-Fatihah sampai Al-Binas itu beliau tafsirkan. Nah, coba dibaca kira-kira tafsir ayat-ayat lain yang tidak merupakan ayat hukum itu, kira-kira bagaimana Imam Qurtubi menafsirkannya atau menemukan aspek hukumnya. Apakah kita bisa menemukan aspek hukum atau seperti apa? Pertanyaannya. Apakah kita bisa menemukan aspek hukum dari ayat-ayat yang tidak berbicara aspek hukum, atau selama ini tidak dianggap sebagai ayat-ayat hukum? Bagaimana caranya? Bagaimana metodologinya? Bagaimana makna yang muncul dari ayat-ayat tersebut? Nah, itu bisa menjadi tesis bagi orang yang ingin mendalami tafsir-tafsir hukum Islam. Lebih spesifik lagi, kalau bagi jurusan tafsir hukum keluarga, mungkin bisa berbicara begitu tentang apa aspek hukum dari apa aspek hukum keluarga dari ayat-ayat yang tidak berbicara tentang aspek hukum menurut pandangan Al-Qurtubi.
Misalnya kita tahu sekarang orang banyak menganggap sebagai ayat keluarga, ku anfusakum ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, Imam Qurtubi bagaimana tuh melihat ayat ini jika dikaitkan dengan aspek hukum keluarga? Apakah di situ ada misalnya ya? Apakah di situ ada berbicara tentang kepemimpinan laki-laki? Misal, atau hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam konteks melindungi, menjaga, dan memastikan ilmu agamanya keluarga. Nah, itu bisa ditelusuri dan ayat-ayat yang lain untuk melihat sejauh mana metode pertama, sejauh mana sebuah ayat yang biasanya tidak dianggap sebagai ayat hukum memiliki aspek-aspek hukum, metodologinya apa? Apa yang bisa dikembangkan dari metodologi yang telah digunakan atau telah diawali oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi ini penting sekali. Ini adalah ulama mazhab Maliki seperti yang saya bilang, tetapi mendeskripsikan juga ulama-ulama mazhab lain, pendapat-pendapat lain mulai dari masa sahabat. Nanti para sahabat disebutkan nama-namanya, pandangannya apa, lalu tabi'in, lalu ulama-ulama mazhab lain tentu saja, dan dijelaskan argumentasinya. Sekalipun di beberapa tempat tentu saja beliau lebih banyak menjelaskan mazhab Maliki. Tapi tentu saja tetap penting ya untuk kita bisa memahami, mendalami, mengerti metodologi dan pendalaman tafsir hukum Islam, terutama untuk isu-isu keluarga, karena kelas kita adalah kelas hukum keluarga Islam. Nah, minggu depan insya Allah kita akan mencoba ya mengambil salah satu aspek atau salah satu ayat bagaimana cara Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat-ayat Qur'annya terkait dengan aspek-aspek hukum, termasuk tadi yang saya bilang surat atau ayat yang nggak ada aspek hukumnya dijelaskan aspek hukumnya seperti apa, atau surat dan ayat yang tidak secara langsung punya pembicaraan terkait dengan aspek hukum. Itu kira-kira ditafsirkannya oleh Imam Qurtubi bagaimana, sehingga kita punya kekayaan, kita punya khazanah ketika kita ingin mengembangkan lebih lanjut aspek-aspek hukum dari ayat-ayat yang non hukum. Kita punya yang lain dari seperti yang saya bilang dari mazhab lain yang jika ingin menelusuri sebagian mazhab lain bagaimana memahami Al-Quran, seperti Kanjul Irfan fi Fiqhil Quran, itu dalam mazhab Imamiyah Isna Asyariyah, itu bisa dilihat sana. Saya tidak tahu sekarang sudah dicetak atau belum, tetapi makhtutotnya katanya ada di beberapa perguruan tinggi Islam seperti Azhar dan yang lain. Dan kalau Zaidi ada As-Samaratul Yani'ah wal Ahkamul Wadihah al-Qati'ah. Itu juga kita bisa ketemu tentang bagaimana mazhab Zaidi, pandangan-pandangan hukumnya itu bisa dipertahankan melalui tafsir hukum, melalui ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan hukum, dan bagaimana mazhab ini mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Karena kalau kita bacanya dari mazhab lain itu kadang-kadang berargumentasinya kurang dalam, kurang kuat, kurang jelas. Tapi kalau kita rujuk langsung kepada yang punya mazhab, maka kita akan menemukan kekuatan argumentasi apa yang ingin dikatakan oleh mazhab tersebut ya, tentang isu-isu yang tentu saja menjadi khas dalam mazhab Zaidi. Misalnya tentang menikahi non muslim. Nah, itu di kitab
Zaidi ini, karena beliau mengatakan boleh, itu akan kuat, kelihatan kekuatannya di mana. Jadi bagi orang yang ingin bicara tentang pernikahan antar agama, mungkin silahkan kembali kepada kitab tafsir ini, As-Samaratul Yaniyah wal Ahkam Al-Wadihah Al-Qati'ah. Ini adalah ulama abad ke-9 Hijriah, wafat pada akhir abad ke-9 Hijriah. Jadi sudah lama dibicarakan tentang pernikahan antar agama itu. Tentu saja ada kitabiat, ada non kitabiat, tapi intinya sudah dibicarakan lama sekali, tafsirnya, hadisnya, sejarahnya, dan lain-lain. Jadi bukan barang baru. Jadi ketika ada beberapa teman yang berbicara itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan Barat, liberal, atau karena sudah lama dibicarakan dalam tradisi kita sejak pada masa sahabat dengan berbagai argumentasi yang ada yang berbeda, ada yang sama dalam isu-isu tertentu. Dan mazhab Zaidi termasuk ke mazhab yang membela kebolehan pernikahan ini, sehingga kalau mau dirujuk, mau dilihat kekuatan argumentasinya dalam tafsir ahkam, silahkan merujuk kepada kitab ini biar lebih kuat, lebih jelas, bukan dari orang lain, bukan dari mazhab lain. Jadi kalau kita ingin memahami mazhab Zaidi dari Ahkamul Quran lil Jassos, ya kurang pas, atau dari Ahkamul Quran lil Ibn Arabi, ya kurang pas. Nah, ini merupakan adalah amanah ilmiah atau kejujuran ilmiah atau etika akademik. Ketika kita mengatakan mazhab Zaidi berpendapat, itu sebaiknya merujuk langsung kepada kitab-kitabnya mazhab Zaidi. Ketika kita bilang mazhab Imami berpendapat, maka sebaiknya secara akademik harus merujuk kepada kitab-kitab mazhab Imamiyah, bukan katanya. Apalagi kalau kitabnya ada, tersedia, bisa diakses di internet, itu wajib. Kita nggak bisa mengatakan mazhab Abu Hanifah, tapi kita ambil dari mazhab Syafi'i, kitab-kitab mazhab Syafi'i maksud saya. Karena apa? Karena akan berbeda cara ini. Sama kalau kita mengutip pendapatnya Pak Nazaruddin Umar, ya langsung ke bukunya, jangan lewat buku orang lain gitu. Begitupun kalau kita mau bicara tentang pendapat Imam Abu Hanifah, jangan lewat Imam Syafi'i, atau jangan lewat Imam Malik, jangan lewat mazhab-mazhab selain mazhab Abu Hanifah. Nah, sekali lagi saya ingin menutup kelas ini, ingin mengatakan sekali lagi bahwa kita adalah kaya dari sisi pengetahuan. Salah satu tanda kekayaan kita adalah kita memiliki tafsir hukum Islam. Kita harus bangga. Kita tidak bisa sedih. Tidak boleh menurut saya. Beberapa orang karena sedih mengatakan, kok Islam banyak sekali fikihnya, banyak sekali tafsirnya, banyak sekali hukumnya, banyak sekali tata aturan dan lain sebagainya. Menurut saya itulah justru kekayaan kita yang harus kita syukuri, kita nikmati. Dan tantangannya adalah kalau kita pengen ada tafsir lain, misalnya tafsir Tarbawi, ya mari belajar dari para ulama yang telah membuat tafsir hukum Islam. Bagaimana kita kembangkan, ulama-ulama ahli tarbiyah mengembangkan tafsir Tarbawi dengan model, pola, sistematika, bisa jadi para ulama-ulama tafsir fikih itu. Jadi itu merupakan tantangan, challenge, atau bahkan bisa pemantik. Jadi tidak perlu menangis, tetapi kita membuat, kita membangun, kita menawarkan gitu loh. Begitupun tafsir-tafsir lain terkait dengan kenapa Quran banyak bicara tentang alam, tentang langit, bumi, bintang, apalagi gunung-gunung, padang, pohon, banyak sekali. Ya ayo bicarakan bagaimana kita membicarakan semua tentang alam dari Al-Quran. Tentu bukan bukan postulat pengetahuannya, tetapi apa sih dibalik makna, atau makna apa sih dibalik itu semua yang kita bisa temukan dari ayat-ayat yang berbicara tentang alam. Jadi nanti postulat ilmu pengetahuan tidak harus dibenarkan oleh ayat Al-Quran, tetapi bagaimana postulat ilmu pengetahuan menjadi alat bagi kita untuk menemukan hikmah, menemukan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi ilmu pengetahuannya bisa terus berkembang, dikritik antar para ulama, tetapi dinamika ini menjadi alat bagi kita untuk memaknai
ayat-ayat terkait dengan itu kemana arahnya kira-kira. Jadi upaya pemaknaan kita ya tentu saja adalah manusiawi dan mungkin salah, tetapi kita akan lebih mudah bisa memahami makna-makna ayat tentang alam, tentang apalagi tata surya dan lain sebagainya kalau kita paham ilmu pengetahuan ini. Karena itu silahkan dikaitkan antara ilmu pengetahuan dengan ayat Al-Quran. Menurut saya boleh-boleh saja yang disebut sebagai tafsir ilmi. Jadi kecenderungannya kemana tafsir ilmi itu? Saya juga nggak setuju orang yang nggak membolehkan sama sekali. Boleh silahkan, cuma tentu tetap tidak dimutlakkan sebagai kebenaran tunggal. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama ketika ketemu postulat dalam ilmu pengetahuan dipastikan dengan ayat. Nah, ketika nanti akhirnya postulatnya itu berubah, maka sepertinya tafsirnya, ayatnya berubah. Padahal yang berubah kan tafsirnya, cara menafsirkannya. Begitupun dalam hukum, jadi ada kemungkinan perubahan-perubahan pandangan tafsir hukum yang berubah tafsirnya bukan ayatnya. Jadi nggak masalah sama sekali. Dan karena itu mari ulama-ulama disiplin lain itu juga bisa kembali kepada Al-Quran untuk melihat, menemukan makna hikmah di balik lafaz-lafaz ayat itu terkait dengan disiplin-disiplin lain. Karena kita tahu memang terbatas ayat-ayat hukum. Sementara ayat-ayat lain tentang pendidikan itu banyak sekali, harusnya memang ada tafsir tarbawi. Hal yang sama yang kedua yang saya tekankan lagi adalah bahwa perbedaan-perbedaan pandangan tafsir ini semuanya harus kita hormati, kita warisi sebagai bagian dari tradisi intelektual umat Islam. Bagaimana antar mereka memungkinkan terjadinya terobosan-terobosan pengetahuan dan tafsir yang memungkinkan kita juga bisa mengembangkan terobosan-terobosan itu. Jika ada yang tidak setuju dari semua yang sudah disampaikan, kita bisa melakukan kritik secara akademik tanpa harus kritik secara personal, ideologi, atau mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya. Dan kalau Anda merasa yakin, kita merasa yakin dengan tawaran kita, ya sampaikan secara ekspresif, baik, tenang, argumentasinya, dan lain sebagainya agar supaya bisa diketahui oleh orang lain yang jika baik mungkin akan didukung, jika tidak baik akan dikritik lagi. Kritik dan dukungan atau tesis dan antitesis adalah dinamika ilmu pengetahuan, dinamika akademik yang itu justru wajar dan harus hidup. Karena kalau tidak hidup maka matilah dunia akademik itu. Tapi yang paling penting pertama adalah kita tetap harus saling menghormati tanpa melecehkan dengan embel-embel Syiah, Sunni, apalagi itu tidak liberal, tapi dengan nyinyir ya, atau konservatif dan lain sebagainya. Ya kita tawarkan atau jelaskan, sampaikan. Lalu kalau kita ada pilihan, tentu saja kita pasti akan memilih. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Ibnu Arabi As-Sufi, Syekhus Sufiyin atau Syekhul Akbar Ibnu Arabi, itu ayat Al-Quran memang memungkinkan berbagai makna, bahkan makna yang mungkin saling kontradiksi. Sangat memungkinkan, terbuka atas berbagai makna tersebut. Dan yang menyampaikan ini sudah banyak juga bahwa Quran ayatnya itu membuka makna dzu aujuhin, yang dimintai oleh Allah tanggung jawabnya kepada kita adalah sejauh mana kita memilih salah satu makna dari itu atas dasar tanggung jawab kebaikan, untuk kebaikan, untuk akhlak mulia, untuk membuat manusia bertransformasi menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi dan berbuat baik kepada manusia di sisi yang lain. Itu saja secara umum kuliah terkait dengan sumber-sumber tafsir ahkam. Jadi ada yang umum, tafsir umum gitu, kita bisa lihat tafsir ahkam di tafsir-tafsir umum seperti tafsir At-Tabari tentu saja, seperti tafsir Al-Kasyaf, seperti tafsir Mafatihul Ghaib atau Ibnu Katsir atau yang lain. Kita bisa temukan di tafsir-tafsir umum ada ayat-ayat hukum yang dibicarakan dari aspek hukum. Tapi ada
rujukan khusus, sumber khusus yang secara khusus sejak awal abad keempat Hijriah itu mendedikasikan dirinya dalam disiplin ilmu tafsir hukum Islam yang disebut dengan tafsir fikih kalau dalam kajian ulumul Quran ya. Tafsir dengan dimensi atau aspek hukum. Nah, itu sumber-sumber tadi adalah lebih jelas, lebih banyak, lebih detail membicarakan aspek-aspek hukum dari ayat-ayat yang berdimensi hukum. Nanti buku-buku atau kitab-kitab tersebut bisa ditemukan di internet atau di Maktabah Syamilah, atau akan saya kumpulkan dan saya bagikan kepada mahasiswa untuk bisa dibaca dan diikuti. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.